Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kebijakan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri. Dan sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Dea Kanza, yang kedua ada Dini Misniawati, yang ketiga ada Kaila Ratu, keempat ada Dimas Imam, kelima ada Riban Muhammad, dan yang keenam ada Yoga Nur Cahyo. Biografi Megawati Soekarno Putri. Beliau memiliki nama asli Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri yang lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Ia beragama Islam. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain PDIP, Megawati juga menjadi anggota politikus, antara lain anggota DPR atau MPR Republik Indonesia pada tahun 1987 sampai 1992. Kedua, anggota DPR MPR Republik Indonesia tahun 1999. Yang ketiga, Wakil Presiden Republik Indonesia 1999 sampai 2001. Dilanjut dengan menjadi Presiden kelima Republik Indonesia tahun 2001 sampai 2004, dan yang terakhir menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan pada bulan April tahun 2000 sampai 2005, dan dilanjut dari 2005 sampai 2009. Riwayat pendidikan yaitu SD Perguruan Cikini Jakarta pada tahun 1954 sampai 1959, SLTP Perguruan Cikini Jakarta 1960 sampai 1962, SLTA Perguruan Cikini Jakarta 1963 sampai 1965, Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung 1965 sampai 1965. Tidak selesai. Dilanjut dengan berkuliah di Fakultas Psikologis Universitas Indonesia pada tahun 1970 sampai 1972 dan tidak selesai. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati mencakup yang pertama adalah memutuskan hubungan dengan IMF, kedua rekonstruksi sektor keuangan dan pembaruan perundang-undangan, yang ketiga peningkatan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan, yang keempat menciptakan situasi kondusif bagi investor, yang kelima meningkatkan kegiatan ekspor, yang keenam mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah, yang ketujuh kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya. Memutuskan hubungan dengan IMF. Anggota tim yang juga Direktur Eksekutif IMF Perwakilan Indonesia dan 12 negara lainnya, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini kondisi makroekonomi Indonesia mulai membaik, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan dengan IMF. Tapi belum secara total, karena sebagai negara yang menerima bantuan dari IMF di atas kuota yang standar harus mengikuti program yang dinamakan post-program monitoring. Pemutusan kerja sama dengan IMF akan mengundang resiko besar, dan IMF akan dibekukan dan harus dikembalikan sehingga akan memangkas sejumlah besar cadangan devisa Indonesia. Rupiah akan menjadi tidak convertible, dan APBN akan mengalami peningkatan defisit dalam jumlah besar yang akan membawa dampak melonjaknya tingkat inflasi. Melakukan restrukturasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan. Merumuskan konsep reformasi hukum yang penuh, melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, merevisi dan melakukan pembaruan, menerbitkan sejumlah ketentuan perundangan yang baru, membarui ketentuan perundangan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi. Peningkatan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. Megawati mengatakan bahwa penerimaan pajak pada eranya selalu mencapai sasaran, bahkan surplus atau melampaui target. Hal itu diungkapkannya saat bicara soal semangat transparansi lewat program Single Identification atau SIN alias Identitas Tunggal Pajak.
Perlu dipahami juga bahwa sejak 10 tahun terakhir, pemerintah selalu gagal memenuhi sasaran penerimaan perpajakan yang disepakati pada Aturan Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Manfaat SIN pajak terbukti pada jalan pemerintahan Megawati dari 2001 hingga 2004 berturut-turut. Target penerimaan pajak tercapai serta rasio pajak sampai 12,3% dan di 2001 penerimaan pajak surplus sebesar 1,7 triliun rupiah dari target. Pada tahun 2002, penerimaan pajak kembali surplus sebesar 1,8 triliun. Bahkan penerimaan pajak tahun 2002 dan 2003 dapat menutupi pengeluaran rutin negara. SIN pajak juga mampu mencegah praktik korupsi perpajakan, yaitu dapat memberantas tindak pidana korupsi, menaikkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis, dan mencegah kredit macet. Menciptakan situasi kondusif bagi investor. Sejumlah pembenahan dalam berbagai sektor akan dilakukan, seperti bidang perekonomian termasuk fiskal. Upaya peningkatan investasi penting terutama untuk mengatasi pengaburan yang jumlahnya terus meningkat. Karena itu, dia meminta masalah ketenaga kerjaan yang belakangan banyak muncul tidak menghambat atau justru menimbulkan keengganan pemilik modal untuk berinvestasi atau memperluas usaha di Indonesia. Meski demikian, pemerintah tetap berjanji untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja, tetapi perwujudannya harus secara tetap. Kebijakan yang dikeluarkan diharapkan tidak akan menimbulkan ancaman, bahkan hilangnya lapangan kerja tersebut. Meningkatkan kegiatan ekspor. Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan pameran produk ekspor Indonesia ke-19 di Arena Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di situ Megawati berpesan kepada para pelaku ekonomi agar meningkatkan kewaspadaan terhadap hukum-hukum ekonomi dalam perdagangan internasional dan untuk menghadapi tantangan yang semakin berat dengan para pesaing akibat pasar bebas, diperlukan kesiapan teknis dan manajerial para pelaku ekonomi dalam negeri. Pameran yang berlangsung setiap tahun ini bertujuan memperkenalkan produk-produk dalam negeri ke pasar internasional. Perdagangan Indonesia sempat diprediksikan meningkat tahun depan. Ini sejalan dengan situasi politik yang makin baik hingga pasca pemilihan umum. Hal itu mengacu pada hasil survei yang dilakukan perusahaan jasa kurir DHL dengan Kastel Asia terhadap 100 responden yang mewakili 7 kelompok ekspor dan importir. Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja pada sektor kecil dan menengah. Kedua, terus ditingkatkannya produktivitas agar mampu memberi kesejahteraan, membantu mempercepat pemulihan krisis, dan menyerap tenaga kerja lebih besar lagi. Ketiga, menjadikan UKM penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di saat investasi dan ekspor non-migas berada dalam titik terendah. UKM menjadi semacam katup penyelamat saat banyaknya tenaga kerja yang di PHK. UKM cukup berperan dalam aktivitas ekspor yang meningkat tajam, misalnya untuk mebel dan pakaian jadi. Kelima, UKM juga memberikan kontribusi sekitar 99% dalam jumlah badan usaha. Selain itu, UKM mampu menyerap porsi 99,6% tenaga kerja di Indonesia. Keenam, pemerintah mengambil langkah untuk mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang perkoperasian dan mengajukan rancangan undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok Amerika Serikat dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Megawati Soekarno Putri menceritakan pengalamannya membeli pesawat Sukhoi 27 dan Sukhoi 30 pada saat menjabat menjadi Presiden RI kelima. Saat itu, Indonesia sedang mengalami krisis keuangan namun masih dapat membeli pesawat tersebut untuk TNI. Dalam situasi yang serba sulit, kesadaran untuk terus memperkuat angkatan bersenjata tetaplah menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, dihadirkanlah sistem alutsista berupa Sukhoi Su-27 dan Su-30, helikopter Mi-35, kapal tempur Corvette Sigma Class 3 dan 4, serta retrofit kapal tempur Angkatan Laut. Selain itu, lompatan kemampuan industri strategis pertahanan nasional terus dilakukan. Pada saat tersebut, Indonesia tengah mengalami embargo oleh Amerika Serikat serta sekutunya. Ketika itu, pesawat tempur Indonesia mengalami kerusakan mesin dan harus dibenahi di Korea Selatan. Sekian presentasi dari kami.
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.